Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di Tridaya Flasher, channel tutorial cara perbaikan handphone dan laptop bagi pemula. Saat ini di tangan saya ada Oppo CPH1909 atau yang biasa kita kenal dengan Oppo A5s. Setelah mesin atau mainboardnya diperbaiki, handphone ini berhasil kita hidupkan, tapi LCD-nya tidak mau menyala. Setelah dicek, fleksibelnya putus setengah. Jadi sekarang kita akan mencoba mengganti LCD-nya. Namun di sini saya sengaja pasang kembali casing dan LCD lamanya untuk memulai proses dari awal cara ganti LCD-nya, agar teman-teman yang baru mampir atau bergabung di channel ini bisa mengikuti dari awal proses buka casingnya. Oke, langsung saja. Seperti biasa, sebelum memulai membuka LCD-nya, pertama-tama kita harus membuka terlebih dahulu penutup belakangnya yang biasa disebut back cover. Untuk membuka back cover, kita perlukan pemanas agar lemnya mencair di dalam atau melunak di dalam. Untuk memanaskan back cover kita butuhkan alat pemanas seperti hair dryer atau blower. Kali ini saya memakai seperti biasa, saya memakai blower dengan ukuran angin di angka 3 dan suhu di angka 100 sampai 130 atau 40 bisa. Jangan terlalu panas karena bisa membuat back covernya meleleh dan rusak. Jika sudah terasa cukup panas semua sisi, kita bisa menghentikan pemanasannya dan langsung membuka back covernya. Berhubung back cover ini sudah pernah saya buka kemarin, jadi saya tidak lama-lama untuk memanaskannya. Untuk membukanya kita butuhkan plat plastik, jangan pakai plat besi karena bisa merusak back covernya itu. Setelah terbuka, jangan langsung menarik dan melepaskan back covernya karena masih ada fingerprint yang terpasang di back cover dan mainboardnya. Jadi kita buka secara perlahan-lahan, lalu kita buka penutup soket fleksibel fingerprint tersebut. Lalu kita lepaskan soketnya. Sudah itu, kita buka baut-bautnya agar casingnya bisa terlepas. Proses di sini saya akan melewati sedikit. Kemudian untuk membuka casingnya, saya akan membuka dari tempat SIM cardnya agar lebih mudah. Hampir lupa untuk melepaskan tempat SIM cardnya. Dari posisi ini lebih mudah untuk terbuka.
Jangan lupa mengumpul baut-bautnya agar tidak ada yang hilang setelah pemasangan kembali. Kita akan masuk di tahap melepaskan LCD dengan cara dipanaskan seperti membuka back covernya tadi. Untuk memanaskan LCD kita pakai blower atau pemanas. Saya pakai blower dengan ukuran 100 sampai 140. Dan berhubung LCD ini sudah pernah terbuka sebelumnya, jadi saya tidak perlu lagi berlama-lama untuk memanaskan LCD. Di sini untuk yang pemula bisa mencari celah atau memakai jarum untuk menemukan celahnya. Saya biasanya dari sini, kalau tidak dapat dari tengah. Nah, setelah terbuka begini, pakai plat plastik. Jika sudah seperti ini, jangan langsung menarik LCD-nya. Buka soket baterainya, angkat baterainya, lepaskan soket fleksibel LCD, lalu lepaskan LCD-nya. Tarik perlahan-lahan. Oke, sekarang kita akan masuk di tahap atau proses memasang kembali LCD yang baru. Tapi perlu diingat, jika LCD-nya belum dites sebelumnya, harap dites dulu sebelum memakai lem. Karena jika sudah terpasang lem, saat diposisikan ke frame handphone, maka lemnya akan mengeras. Sebelum menaburkan lem di sekeliling framenya, kita harus membersihkan dulu frame dari lem-lem yang lama dan banyak debu-debu dan kotoran yang ada di pinggiran itu dibersihkan semua agar tidak menghalangi proses pemasangan LCD. Setelah itu kita taburkan lem di sekeliling pinggiran frame tempat masuknya LCD. Di bagian atas ini kita berhenti di tengah tempat kamera dan lubang speaker panggil. Oke. Kita langkahi bagian tengah sini. Sekarang kita masuk tahap berikutnya, pemasangan. Diusahakan lapis dulu
dengan kain yang lembut agar jika LCD-nya dibalikan ke posisi meja tidak gampang pecah. Kita lepaskan LCD-nya. Tarik sedikit fleksibelnya, lalu kesisihkan LCD. Jika dirasa sudah presisi, kembali. Kita lakukan percobaan kedua. Oke, berhasil. Handphone Oppo yang sebelumnya mati total dan sudah diperbaiki, sekarang kita pasang LCD-nya dengan LCD yang baru karena LCD yang lama sudah putus, dan hasilnya memang benar-benar hidup normal. Sambungkan charge. Setelah dites, ternyata LCD-nya bagus semua. Jadi sekarang kita masuk proses pemasangan kembali casing dan back covernya. Sekarang pasang baut kembali. Oke, kita lanjut dengan pemasangan kembali fingerprintnya. Pasang lagi soketnya, kemudian penutup fingerprint. Oke. Kemudian taburkan lem di pinggiran penutup
casingnya atau back covernya. Jika dirasa sudah cukup, semua sisinya sudah ditaburkan lem, kita segera memasangnya. Kita presisikan lagi, lalu sambil menunggu lemnya kering, kita bisa memasang atau mengikatnya dengan selotip atau lakban antara LCD dan back covernya. Untuk menempatkan selotip atau lakban, usahakan di tempat-tempat yang tidak menghalangi, seperti kamera, lubang speaker, lubang tempat charge, lubang mic, lubang speaker, dan lubang headset. Saat dipakaikan selotip untuk mengikat antara LCD dan back covernya yang sambil menunggu lemnya kering, kita harus melihat tempat-tempat yang bisa ditaruh atau dipasang selotip atau lakban tersebut agar tidak menghalangi tombol, menghalangi tempat SIM card, menghalangi speaker, kamera, dan menghalangi lubang mic dan lubang charge. Oke, selesai sudah proses pemasangan LCD Oppo A5s. Terima kasih sudah menonton, dan bagi yang baru mampir dan baru bergabung, mohon subscribe, like, dan share-nya agar kami tetap bersemangat memberikan tutorial dari pengalaman yang kami miliki maupun dari pengalaman yang baru kami dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.